salam jumpa pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Koninda Paroka dapat kembali menyapa Anda tentunya di dalam acara spesial persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, apalagi kalau bukan Solusi Sehat. Dan seperti biasa saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, tentunya dengan membahas seputar dunia kesehatan. Pemirsa, berdasarkan teori H.L. Blum, masalah kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu lingkungan, perilaku atau gaya hidup, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Dari 4 faktor tersebut, yang memiliki peranan besar adalah faktor lingkungan dan perilaku. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kita melakukan intervensi terhadap 2 faktor tersebut. Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat sangat perlu dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017. Terdapat 7 kampanye prioritas dengan fokus pada pencegahan untuk 2022 hingga 2024, yaitu kampanye imunisasi, kampanye gizi seimbang, kampanye olahraga, kampanye anti rokok, kampanye kebersihan dan sanitasi lingkungan, kampanye screening penyakit, dan juga kampanye kepatuhan pengobatan. Baik pemirsa, tema yang akan kita bahas hari ini cukup menarik, yaitu adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan ini merupakan kerjasama TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dengan Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, anak adalah ujung tombak bangsa. Sebagai generasi penerus, tumbuh kembang anak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu kita akan mengupas tuntas bersama dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Langsung saja kita sapa, selamat datang Dr. Simplicia Maria Anggrahini. Beliau merupakan spesialis anak, konsultan tumbuh kembang pediatri sosial. Selamat datang dokter. Selamat sore, terima kasih Kak Dokter, Koni. setelah sekian lama ya dokter kita dapat berjumpa kembali. Berjumpa lagi. Ya, apa kabarnya dokter? Baik. Ya, baik ya dokter. Terima kasih, Ya. baik. Ya. Nah, biasanya disapa dengan dokter siapa dok? Dokter Simplicia Dokter atau Simplicia. Dokter Noni. Oke, dokter Noni ya, biar lebih dekat nih dok. Baik. Oke, sebelum kita membahas tema kita hari ini dok, mungkin dokter Noni bisa menyapa dulu pemirsa Solusi Sehat yang ada di rumah. Baik, selamat sore pemirsa semua, Bapak Ibu, anak-anak yang saya kasihi. Dalam rangka Hari Anak Nasional, maka saya diundang ke sini. Terima kasih juga untuk Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi di sore hari ini. Nah dokter, tema kita hari ini yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ya. Mungkin yang ingin Koni tanya terlebih dahulu nih dok, menurut dokter sendiri, kenapa sih dokter tema hari ini itu penting untuk kita bahas? Ya, benar. Ya, sejalan tadi dengan yang ditayangkan tadi di spill out tadi, Germas ya, salah satunya adalah promosi untuk imunisasi ya. Nah, salah satu untuk melindungi upaya untuk melindungi anak adalah imunisasi, di samping juga pemberian nutrisi dan stimulasi ya. Jadi kalau anak kita terlindungi dari sesuatu yang mengancam tumbuh kembangnya ya, maka itu pasti akan menghasilkan anak-anak Indonesia dan generasi muda Indonesia, penerus bangsa Indonesia yang sehat. Oke, baik Begitu. dokter. Jadi itu adalah pentingnya stimulasi anak ya dok sejak dini. Itu Ya. mungkin sebentar akan kita bahas bersama-sama dok. Nah dokter, isu tentang tumbuh kembang anak itu sekarang sedang hangat dan menarik ya dokter untuk diperbincangkan. Pasti selalu menarik. Iya betul sekali dokter, seperti stunting, gizi buruk, Iya. masalah mental dan emosional, anak yang kecanduan gadget, anak yang eksplosif atau cenderung merusak. Nah pertanyaannya nih dok,
perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan anak itu seperti apa, dokter? Ya, baik. Ya, ini ada dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau ditanya apa perbedaannya atau masing-masingnya, bisa saya jelaskan. Jika pertumbuhan itu berkaitan dengan pertambahan ukuran tubuh, karena akibat dari pertambahan jumlah sel tubuh, membesarnya sel-sel tubuh kita, pertambahan jumlah jaringan dan struktur tubuh, sehingga ada ukuran yang disepakati secara internasional, ya, misalkan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, kemudian usia tulang. Nah, itu semua termasuk parameter dari pertumbuhan, ya. Sedangkan perkembangan itu adalah pertambahan keterampilan, pertambahan kemampuan atau fungsi dari organ-organ tubuh kita. Kalau digambarkan secara keseluruhan, maka untuk anak sampai usia 6 tahun misalkan, ya, contohnya itu kita bisa melihat perkembangan itu dari perkembangan motoriknya, motorik kasar maupun motorik halus, kemudian perkembangan bicara bahasa, lalu perkembangan personal sosial dan kemandiriannya. Itu contoh dari perkembangan. Nanti kalau sudah agak lebih dari 6 tahun, kita bisa menilai perkembangan itu dari quotient, ya, dari intelligence quotient-nya, dari emotional quotient-nya, ya. Bisa juga secara kasar kita lihat dari perkembangan atau hasil dari prestasi di sekolah, dan hubungan personal dengan teman sebayanya. Itu contohnya. Baik, dokter. Ya, sudah jelas kira-kira. Jadi pertumbuhan itu merupakan seperti pertambahan ukuran tubuh, ya, dok, ya, singkatnya seperti betul. Itu, dan perkembangan itu pertambahan keterampilan, keterampilan, dok. Kemampuan, ya, betul. Nah, dokter, menarik nih, dokter. Dari situ, Kon ingin bertanya bagaimana sih, dok, ciri-ciri anak yang tumbuh kembangnya itu sehat, dok? Ya, baik. Ya, seharusnya adalah dengan pertambahan usia maka semuanya bertambah, tetapi juga harus sesuai dengan teman-teman sebayanya. Jadi anak yang berlebih boleh, ya, tetapi juga ada konsekuensinya. Contoh, jika berat badan yang sangat berlebih, obesitas, nah itu kurang baik, ya. Dan harus seimbang, artinya atau balance, ya, artinya antara dari sisi pertumbuhan antara berat badan, tinggi badan harus seimbang, maka tidak terjadi kegemukan, ya. Demikian juga dengan keterampilan atau perkembangan, ya, mesti seimbang di antara 4 kemampuan dasar tadi, ya. Jadi ciri-ciri anak yang sehat itu tumbuh kembangnya sesuai dengan usia, pertambahan usia, tetapi juga harus ada keseimbangan. Oke, baik, dokter. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan itu harus seimbang, ya, dok. Kalau salah satunya tidak seimbang itu sudah menimbulkan masalah terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak, ya, dok. Oke, dokter, tadi menarik nih Koni yang mendengar bahwa dokter mengatakan anak yang kelebihan berat badan atau obesitas nih, dok. Mungkin banyak, ya, dok, bukan hanya di Kota Kupang saja, mungkin seluruh Indonesia ini anak yang memiliki kelebihan berat badan itu mungkin cukup banyak, ya, dok, ya. Sebagai orang tua nih, dok, mungkin terkadang orang tua itu kesulitan, mereka prihatin terhadap keadaan anak mereka. Tapi ketika mereka ingin mungkin membatasi makanan yang akan dimakan oleh si anak, mungkin si anak ini menjadi rewel. Itu kira-kira solusinya seperti apa, dok? Iya, ya. Kalau dilihat sekarang Indonesia itu menghadapi masalah double untuk di bidang nutrisi, ya. Ada anak yang masih gizi buruk atau gizi kurang, tetapi juga ada anak yang kelebihan gizi, ya, gizi lebih atau sampai menjadi obesitas, ya. Nah, tadi yang kakak Koni tanyakan tentang yang obesitas, ya. Nah, itu sebetulnya harus diimbangi dengan kegiatan fisik yang cukup, ya. Jadi memang untuk anak agak susah kita melakukan diet atau pembatasan tertentu, tetapi sebaiknya diperbanyak dengan kegiatan fisik. Nah, pola hidup yang sedentary istilahnya, ya, yang hanya duduk nyaman di depan layar, itu yang menyebabkan biasanya anak-anak yang kegemukan. Ya. Oke, baik, dokter. Nah, kita kembali ke tema kita tadi. Koni sempat menyinggung tentang stunting nih, dok. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri di Nusa Tenggara Timur ini angka stunting itu cukup tinggi, ya, dok. Nah, mungkin masih tertinggi untuk Indonesia. Tertinggi, ya, dok. Oke. Jadi mungkin dokter bisa memberikan penjelasan kepada pemirsa yang di rumah, apa sih, dokter, sebenarnya stunting itu dan faktor penyebabnya? Ya, baik.
Stunting itu secara definisi adalah tinggi badan di bawah 2 standar deviasi menurut kurva WHO, ya, yang sebabnya adalah malnutrisi kronis dan atau penyakit kronis. Jadi ada anak yang pendek tetapi belum tentu stunting, tetapi kalau stunting pasti pendek. Kalau dibilang penyebabnya itu multifaktor, ya. Seperti tadi di pembukaan tentang Germas, betul. Status kesehatan tuh banyak dipengaruhi oleh perilaku dan lingkungan, ya. Ya, termasuk juga untuk stunting, ya. Dari perilaku, misalkan perilaku untuk konsumsi makanan dari sejak kehamilan mestinya, ya. Stunting sendiri kita tahu tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dicegah. Oleh karena itu dari sejak kehamilan, bahkan sejak ibu tuh sebelum hamil, sejak dia remaja harus menjaga status nutrisinya, status gizinya. Demikian, ya. Oke, nah dok, tadi dokter mengatakan bahwa ya anak yang bertumbuh pendek belum tentu stunting. Tapi kalau stunting sudah pasti bertumbuh pendek, ya dok. Ya. Kalau begitu dok, ciri-ciri stunting itu sebenarnya seperti apa, dok? Ya, itu tadi secara antropometri atau secara pertumbuhan, ya. Kalau diukur dia akan lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Lebih pendeknya seberapa? Di bawah -2 standar deviasi. Nah, kemudian kalau diukur berat badannya, kalau dibandingkan usia berat badan dan usia umurnya, usia berat badan tadi lebih kecil atau lebih kurang daripada usia tinggi, lebih kecil daripada usia kronologisnya. Ini mungkin istilah yang agak sulit dimengerti, ya. Jadi usia berat badan itu artinya kalau berat badan dia itu sebetulnya setara dengan anak usia berapa. Mungkin dia umurnya sudah 2 tahun 4 bulan, tetapi kalau diplotkan berat badannya itu setara anak umur 9 bulan. Itu namanya berarti usia berat badan dia 9 bulan. Bisa dipahami, ya? Dibandingkan dengan anak-anak seusianya, gitu maksudnya, ya. Usia tingginya mungkin dia umurnya tadi 2 tahun 4 bulan, tetapi tinggi dia seperti anak umur 1 tahun misalkan. Nah, berarti usia tinggi dia 1 tahun. Nah, jika usia berat badan lebih kecil dari usia tingginya, itu bisa dikatakan stunting. Ya. Oke dokter, menarik nih dok. Kalau begitu seorang anak dikatakan stunting itu pada usia berapa, dok? Apakah waktu mereka bayi itu sudah bisa didiagnosa bahwa dia stunting ataukah pada saat dia sudah beranjak 1 tahun ke atas, dok? Sebenarnya kalau per definisi bisa sejak bayi lahir. Kalau kita lakukan di plotting, ya, panjang badannya kurang dari -2 SD atau standar deviasi tadi, ya, ataukah berat badannya kurang dari itu lagi, jadi misalnya kecil menurut masa kehamilan, itu adalah calon-calon stunting, ya. Oke. Jadi tidak pada saat jadi dari bayi itu sudah bisa diketahui, ya, bahwa anak tersebut stunting, ya, dok? Bisa diramalkan, ya. Diramalkan. Tidak bisa kita mendiagnosa pada saat itu dia stunting, tidak bisa diramalkan, ya. Oke. Nah, kalau begitu, dok, pada saat bayi belum. Kalau begitu untuk pastinya nih, dok, dia stunting itu pada usia berapa, dok? Sebetulnya begini, prosesnya adalah ada penurunan berat badan dulu, atau ada berat badan yang tidak naik atau yang namanya weight faltering, ya, dalam proses pertumbuhan, ya. Kalau ada terjadi weight faltering, itu akan terjadi stunting. Nah, sebetulnya pencegahan juga bisa dilakukan di saat itu, gitu. Jadi kita mendiagnosis stunting itu tidak serta-merta. Kita harus melihat juga riwayat pertumbuhannya, ya. Begitu. Oke, baik, dok. Kalau begitu bagaimana cara pencegahan stunting yang tepat, dok? Ya, tadi sudah sempat disinggung sedikit, ya, dari sejak remaja, ya, diharapkan remaja itu cukup sehat, tidak anemi, ya. Kemudian lingkar lengannya juga memenuhi kaidah yang normal, ya. Kemudian waktu hamil harap juga memperhatikan nutrisi selama kehamilan, menimbang berat badan, kan ada batasan-batasan peningkatan berat badan di setiap bulannya untuk ibu hamil, ya. Kemudian juga memeriksakan yang lain, misalkan anemia atau tidak, ya. Lalu ya, perilaku juga, terkait perilaku juga, selain perilaku dalam
memperoleh nutrisi atau memberikan nutrisi pada dirinya, tapi juga seorang ibu hamil perlu istirahat cukup ya. Kemudian ibu hamil juga perlu sejahtera secara emosi ya, secara psikoemosional juga harus sejahtera. Oleh karena itu harap para suami juga memperhatikan istrinya yang sedang hamil ya. Jadi sekarang itu ilmu juga semakin berkembang ya. Bukan hanya kita memperhatikan anak yang sudah lahir, tetapi juga definisi anak itu karena sejak dalam kehamilan, dan juga sekarang bukan lagi 1000 hari pertama kehamilan, tetapi bahkan 100 hari pertama kehamilan kita harus memperhatikan yang namanya infant mental health. Jadi kesehatan bayi sejak awal ya. Nah, kalau kita nanti bicara tentang tumbuh kembang, tentu ada kaitan dengan semua ini, karena untuk pertumbuhan dan perkembangan itu yang diperlukan terutama adalah nutrisi dan stimulasi. Stimulasi yang dini juga itu akan lebih memperbaiki tumbuh kembang anak ya. Oke, baik dokter. Jadi untuk pencegahan stunting itu memang harus dari awal ya dok. Ya, mungkin jelas, dari ya. sang ibu yang sedang hamil itu harus memperhatikan asupan nutrisinya ya dok, seperti itu. Ya itu karena selain asupan nutrisi tadi juga kebutuhan istirahat dan kesejahteraan dan emosional psikoemosinya sang ibu. Oke, baik dokter, ini semakin menarik nih dok, tapi kita akan membahasnya setelah iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Anak-anak adalah harapan. Orang tua dan guru berperan mendukung anak sebagai pendamping setia dalam proses tumbuh kembangnya. Berikan ruang bagi anak-anak untuk mengungkapkan mimpi dan percaya pada potensinya. Karena anak terlindungi, Indonesia maju. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Sehat. Pemirsa, berdasarkan teori H.L. Blum bahwa masalah kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu lingkungan, perilaku atau gaya hidup, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Dari 4 faktor tersebut, yang memiliki peranan terbesar adalah faktor lingkungan dan perilaku. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kita melakukan intervensi terhadap 2 faktor tersebut. Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat sangat perlu dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini berdasarkan pada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 dan terdapat 7 kampanye prioritas dengan fokus pada pencegahan untuk 2022 hingga 2024, yaitu kampanye imunisasi, kampanye gizi seimbang, kampanye olahraga, kampanye anti rokok,
kampanye kebersihan dan sanitasi lingkungan, kampanye screening penyakit, dan kampanye kepatuhan pengobatan. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Noni. Baik dokter, tadi sebelum iklan kita berbicara ya dokter tentang stunting nih dokter. Ya, kita sudah mengetahui bersama cara pencegahan stunting. Kalau begitu dokter, tadi kita sudah mengetahui apa itu stunting, penyebab dan pencegahan. Apakah stunting ini punya pengobatannya dok? Silahkan. Ya, stunting itu tidak bisa diobatin, ya. Apalagi kalau diketahui setelah 2 tahun. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana perkembangan anak stunting ini. Ya. Dia boleh berat badan atau tinggi badannya, atau tinggi badan deh ya, tinggi badannya kalah dibanding anak-anak seusianya. Tapi dia tidak boleh tertinggal jauh dalam hal perkembangan atau kemampuannya. Ya. Oleh karena itu, kita harus tetap melakukan stimulasi, memperhatikan perkembangan kognitif dan kemampuan-kemampuan lain dari anak ini. Oke, baik dokter. Jadi stunting ini tidak dapat diobati ya dok? Ya, kalau per definisi stunting yang pendek itu tadi, ya, tidak bisa ya. Apalagi setelah diketahui jika setelah 2 tahun ya. Oke. Oleh karena itu nih buat orang tua yang di rumah setelah mengetahui bahwa stunting itu tidak dapat diobati, inilah pentingnya untuk mencari tahu nih terlebih dahulu nih, mungkin bisa pergi ke dokter spesialis anak untuk lebih tahu mengenai asupan nutrisi atau stimulasi yang baik bagi anak. Nah dokter, ini yang menjadi pertanyaan yang sering orang-orang pikirkan nih dok. Apakah stunting itu turunan atau genetik dok? Oh tidak. Tidak. Kalau tinggi badan yang pendek ya, bukan stunting, itu ada faktor keturunan. Tetapi jika stunting tadi karena penyebab pendeknya itu karena malnutrisi, kemudian penyakit kronis yang bisa dicegah, jadi tentunya itu bukan keturunan. Oke, baik dokter. Nah, kita kembali ke tema kita ya dokter. Aspek-aspek apa saja nih dok yang harus menjadi fokus kita dalam membantu tumbuh kembang anak? Dan kapan serta di mana kita melakukan stimulasi dan deteksi tumbuh kembang anak? Mohon penjelasannya. Iya, baik. Jadi untuk anak bertumbuh dan berkembang dengan optimal itu sebenarnya ada 3 kebutuhan dasar anak ya. Yang singkatannya itu gampang sekali diucapkan, juga pasti gampang diingat, yaitu asuh, asih, dan asah. Asuh itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa sandang, papan, pangan, ya, termasuk nutrisi tentunya di situ, dan pemeliharaan kesehatan dasar termasuk imunisasi dan pengobatan segera jika anak itu menderita sakit. Ya. Itu asuh. Ya. Asih adalah pemenuhan kebutuhan psikoemosional seorang anak, di mana anak itu butuh kehangatan, butuh kedekatan, ya, butuh bonding dengan orang tuanya terutama. Ya. Kemudian asah itu adalah mengasah, memberikan stimulasi, memberikan anak pengalaman-pengalaman di mana dia bisa belajar sehingga dia menjadi terampil dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah kapan melakukan stimulasi oleh siapa, gitu. Stimulasi itu bisa dilakukan seawal mungkin oleh siapa saja. Nah, tentunya oleh orang tua terutama. Bahkan sejak di dalam kandungan dilakukan stimulasi, diajak bicara, diajak berdoa, diputarkan musik, itu berupa stimulasi awal. Ya. Kemudian begitu anak lahir, diberikan kesempatan untuk menyusu langsung di payudara atau menyusui, ya, ibunya menyusui. Kalau bayinya menyusu, itu merupakan stimulasi yang sangat hebat sebenarnya, ya. Di mana bayi itu merasakan kehangatan ibunya, mendengarkan detak jantung ibunya, mendengarkan kembali suara ibunya. Kemudian juga dia bisa memandang wajah ibunya karena jarak antara bayi dengan mata ibunya tuh pas dengan jarak bayi itu berusaha memfokuskan pandangannya, gitu ya. Jadi itulah namanya stimulasi. Ya, stimulasi itu modalitasnya adalah indera kita. Ya. Pendengaran, penglihatan, taktil, ya, rasa, gitu.
Ya. Oke, baik dokter. Nah, dokter tadi sempat menyebutkan bahwa salah satu stimulasi itu ketika seorang ibu menyusui anaknya ya dokter. Nah, kalau kita temui di lapangan nih dok, mungkin ada beberapa ibu yang permisi tapi air ASI-nya itu tidak dapat keluar, mungkin hingga anaknya itu sudah mau beranjak 1 tahun. Itu bagaimana solusinya dok? Ibu yang 1 tahun ASI-nya tidak bisa Iya. keluar. Nah, begini, ini kebetulan juga mungkin Kak Koni perlu tahu ya. Iya. Di pekan pertama Agustus ini adalah pekan ASI sedunia. Jadi pas juga kalau kita membahas juga tentang ASI dan menyusui ya. Yang dirayakan di seluruh dunia loh, ini minggu pertama di bulan Agustus setiap tahunnya. Ya. Oke. Sebetulnya untuk bisa menyusui dengan sukses itu juga harus dipersiapkan sejak dalam kehamilan ya. Jadi ibu yang kunci pertama adalah adanya kepercayaan diri ibu bahwa dia mampu menyusui. Pasti mampu karena Tuhan sudah memberikannya dari yaitu modalitas seorang ibu ya, sudah diberikan oleh Tuhan, harusnya mampu. Tinggal saja memang jika ada kesulitan, nah itu bagaimana kita menata laksananya gitu. Nah tadi kalau anak usia 1 tahun ASI tidak keluar lagi, banyak penyebab sebetulnya. Apakah ibu itu sudah mulai jarang menyusuinya, karena produksi ASI sangat tergantung dari berapa sering ibu itu menyusui gitu. Jadi rangsangan isap dari bayi itu yang merangsang produksi ASI. Apakah ibu itu juga kurang tenang pikirannya sehingga itu juga akan menghambat produksi ASI. Ya. Mungkin banyak faktor. Apakah ada kesulitan dalam posisi atau pelekatan menyusuinya, ataukah mungkin puting payudara ibu yang pendek atau, nah itu saya tidak bisa menjawab. Memang harus dikaji dengan lebih teliti, lebih begitu. dicari tahu lagi. Iya dok? benar ya. Oke baik dok. Nah masih ada pertanyaan lagi nih dok dari ASI antara ibu dan anak nih dok. Mungkin ketika sang ibu tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya, sehingga mungkin mereka memberikannya sebagai pengganti ASI itu ada susu formula nih dok. Nah sampai anaknya berusia hingga yang ke 1 tahun, anaknya itu cuma mengonsumsi susu formula. Ketika dikasih bubur atau mungkin dikasih makanan ringan, anak tersebut menolak. Itu solusinya seperti apa dok? Nah sekali lagi itu kita mestinya lebih baik pencegahan ya. Pencegahan sekali lagi tadi supaya bisa menyusui dengan sukses. Sebetulnya ibu-ibu sejak hamil perlu pendampingan juga, perlu mendapatkan pengetahuan tentang seputar menyusui ya. Tentang posisi dan pelekatan yang baik itu juga kunci untuk keberhasilan menyusui. Kemudian sebenarnya ada rekomendasi dari WHO untuk pemberian makanan bayi, yaitu menyusui eksklusif sampai 6 bulan, lalu di 6 bulan dimulai makanan pendamping ASI, dan menyusuinya dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Nah, kaidah ini sebaiknya dipenuhi, karena kalau kita mengenalkan makanan pendamping ASI lewat dari 6 bulan itu biasanya ada kesulitan juga untuk selanjutnya, begitu ya. Dan tidak harus diberikan susu formula ya, karena ASI itu yang terbaik ya. Tidak ada nutrisi yang paling pas untuk bayi kecuali ASI. Demikian. Oke baik dokter. Tadi dokter juga menyebutkan bahwa ada makanan pendamping ASI nih dok. Nah ini menarik dok. Kira-kira untuk memberikan makanan pendamping ASI kepada anak itu pada usia berapa dok? Ya tadi usia 6 bulan ya. Oke, jadi rata-rata di usia 6 bulan. Oke, jadi dari usia 6 bulan itu sudah bisa diberikan makanan pendamping ASI. Nah mungkin dokter bisa memberikan tips nih buat ibu-ibu yang di rumah, memberikan makanan pendamping ASI yang tepat itu seperti apa dok? Ya, tentunya kita mulai dari tekstur yang lebih encer dahulu ya. Berupa apa itu bisa berupa bubur ya, bisa berupa jus buah ya, atau bisa berupa cemilannya misalkan biskuit ya, biskuit yang dicairkan dengan ASI misalkan seperti itu. Nah, kalau tentang ini saya pikir sudah banyak tips ya. Di buku KIA tuh ada. Jadi ibu-ibu atau bapak ibu pasti mendapatkan buku KIA pada waktu sejak pemeriksaan kehamilan ya.
Dan di situ lengkap ya tentang bagaimana memberikan dan kapan jadwalnya gitu ya. Jika kita bahas di sini mungkin nanti khawatir kita kembali ke tumbuh kembang kan. Ya, oke, baik dokter. Nah, menarik sekali nih dokter, kita membahas tentang stimulasi dan deteksi tumbuh kembang anak nih dok. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami nih dok tentang hal ini, tentang stimulasi dan deteksi tumbuh kembang anak dan bagaimana cara mengasah kreativitas anak. Silakan. Ya, baik ya. Ya, kita menganut deteksi, stimulasi dan intervensi dini. Itu yang paling baik ya. Nah, deteksi itu sebenarnya sejak dari dalam kandungan juga bisa ya. Seperti misalkan kenaikan berat badan ibu atau taksiran berat janin yang tidak sesuai dengan usia kehamilan itu juga sudah suatu warning sebenarnya. Tentunya ini teman-teman spesialis kebidanan dan kandungan yang lebih paham ya. Kemudian jika bayi ini sudah lahir ya. Nah, jika dia punya risiko-risiko untuk tumbuh kembang, gangguan tumbuh kembang, nah itu kita juga bisa segera melakukan intervensi. Ya. Contohnya yang sekarang program yang baru kami lakukan di Rumah Sakit Yohanes ya, kebetulan ya saya sehari-harinya sebagai ASN bekerja di Rumah Sakit Yohanes, kami melakukan penilaian dan konseling risiko tumbuh kembang itu sejak bayi itu masih dirawat di ruang perawatan intensif. Ya. Jadi menjelang pulang jika bayinya sudah stabil, saya akan bertemu dengan ayah ibunya dan saya akan menilai dia risiko untuk punya risiko gangguan nutrisional di kemudian hari seberapa besar. Kemudian saya akan melakukan intervensi ya dengan menunjukkan kemampuan-kemampuan bayinya di hadapan ayah dan ibunya, sehingga ayah ibu tuh punya kepercayaan diri bahwa mereka bisa merawat bayinya. Seringkali kan karena bayi yang dirawat di ruang intensif itu bayi yang sakit, bayi yang prematur, bayi yang berat lahirnya sangat rendah, dan dirawat biasanya lebih dari 1 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Nah itu akan memutus rasa keibuan, memutus rasa parenthood ya dari kedua orang tuanya. Dan biasanya juga orang tua itu akan merasa galau, gundah, apakah saya bisa merawat bayi saya di rumah. Selama ini kan mereka hanya melihat bayinya dari kejauhan ya. Karena tidak selalu bisa menggendong ya kan? Ya. Nah, dengan intervensi yang namanya kita sebut sebagai newborn behavior observation, itu diharapkan akan memicu relasi yang interaksional antara orang tua dan bayinya. Mungkin sampai sini dulu. Ya, ini intervensi yang sangat awal untuk bayi-bayi sakit. Tapi bayi sehat juga bisa kita lakukan seperti itu. Oke, baik dokter. Nah, dari tadi ini kita membahas tentang stimulasi anak nih dok. Ini yang menjadi pertanyaan nih dok. Sejak kapan perkembangan otak anak itu mulai terjadi dok? Dan bagaimana cara mengoptimalisasikannya? Dan apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua? Oke, ya sekarang kita bicara tentang perkembangan otak. Ya, perkembangan otak terjadi sejak dalam kehamilan. Ya. Dan yang paling pesat itu adalah ya 1000 hari kehamilan. Ya. Jadi pada waktu lahir otak bayi itu beratnya sekitar 400 gram. Itu sebesar 25% otak dewasa. Nah, berat segitu itu sudah mengandung ratusan juta sel-sel saraf atau yang kita sebut sebagai neuron. Kemudian sampai usia 2 tahun berat otak bayi anak itu akan bertambah menjadi 80%. Jadi bayangkan betapa pesatnya pertambahan. Ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah pertambahan berat atau volume otak yang dari 25% menjadi 80% itu bukan karena pertambahan jumlah sel-sel otak atau neuron tadi, tetapi karena terjadinya sinaps atau hubungan atau sirkuit ya antara satu sel otak dengan sel otak yang lainnya, antara bagian otak yang satu dengan bagian otak yang lain, yang ini adalah merupakan hasil dari stimulus atau dari pengalaman atau dari proses belajar yang dia alami selama di luar kandungan. Gitu.
Oke. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati memberikan stimulus yang baik. Yang diperlukan oleh anak adalah interaksi antara orang tua atau orang dewasa di sekitar anak itu dengan dia. Ya. Nanti pasti ada hubungannya dengan gadget. Nah, kalau kita memberikan stimulus berupa media layar atau yang kita sebut sebagai screen time, anak itu tidak akan belajar berinteraksi. Sampai sini dulu. Oke, baik dokter. Nah, ini semakin menarik ya dokter, kita membahas tentang tumbuh kembang anak. Tapi kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Tetap bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Sehat. Pemirsa, berdasarkan teori H.L. Blum bahwa masalah kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu lingkungan, perilaku atau gaya hidup, pelayanan kesehatan, faktor keturunan. Dari 4 faktor tersebut, yang memiliki peranan besar adalah faktor lingkungan dan perilaku. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kita melakukan intervensi terhadap kedua faktor tersebut. Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat sangat perlu dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017. Terdapat 7 kampanye prioritas dengan fokus pada pencegahan untuk 2022 hingga 2024, yaitu kampanye imunisasi, kampanye gizi seimbang, kampanye olahraga, kampanye anti rokok, kampanye kebersihan dan sanitasi lingkungan, kampanye screening penyakit, dan kampanye kepatuhan pengobatan. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan mengenai tumbuh kembang anak bersama dengan Dr. Noni. Baik dokter, kita lanjut ya dokter membahas tema kita hari ini dok. Bagaimana sih pendapat dokter terkait dengan Gen Z? Karena tadi sempat disinggung tentang gadget ya dokter. Dan seperti apa sih generasi emas itu, serta mitos tentang tumbuh kembang anak yang perlu diluruskan. Mohon penjelasannya dok. Ya, kita bahas satu-satu ya. Tentang gadget tadi ya. Jadi yang diperlukan anak untuk berkembang itu adalah stimulasi ya. Nah, stimulasi itu sebenarnya adalah dari interaksi anak itu dengan orang tuanya terutama ya. Jadi mendengar dari kata-kata orang tuanya, kemudian melihat mimik wajah orang tuanya, melihat pandangan mata orang tuanya, orang ada apa sih di sana ya. Kalau dia berinteraksi dengan orang tua, anak itu akan tahu ibunya menengok ke sana tuh ada apa ya. Nah, kalau kita memberikan media layar atau gadget ya, dia hanya searah. Nah, itu yang menyebabkan anak ini jadi tidak bisa berinteraksi dan ada keterlambatan. Biasanya dalam keterlambatannya dalam bicara dan berbahasa. Ya. Kemudian juga kalau anak lebih banyak melakukan pola hidup yang sedentary tadi, duduk manis ya di depan layar, itu akan menyebabkan penumpukan kalori yang menyebabkan nanti jadi obesitas ya. Itu kira-kira pengaruh gadget. Di samping itu juga layar gadget yang menghasilkan sinar biru itu juga akan mengganggu pola tidur anak karena dia akan menurunkan hormon melatonin yang diperlukan untuk tidur nyenyak. Ya.
Maka tidak heran jika anak-anak yang terpapar terlalu banyak dengan gadget itu jadi selain tadi tidak bisa berinteraksi, kemudian dia akan sepertinya hiperaktif ya. Kemudian juga akan ada gangguan tidur. Nah, itu memang itulah yang terjadi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, ya dokter, apa sih dokter itu generasi emas menurut dokter sendiri? oh ya, generasi emas itu ya generasi anak-anak yang kita hadirkan ini ya. Ya. Diharapkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang unggul, ya itulah yang kita sebut generasi emas ya. Nah, kalau kita salah dalam melakukan pengasuhan, salah dalam memenuhi kebutuhan dasar anak di dalam asuh asih, terutama asahnya tadi, ya kita akan memperoleh anak-anak yang kurang bisa kita harapkan begitu ya. Oke. Jadi ini juga bergantung pada pola didik orang tua ya dokter ya, iya, terhadap sang iya. anak. Jadi jika orang tua ingin anaknya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, maka itu perlu untuk diperhatikan lebih ya dokter. Ya, Oke, tadi kita juga membahas gadget nih dokter. Nah, kalau kita hidup di zaman sekarang ini dokter, kalau anak-anak yang mungkin sedikit-sedikit menangis, orang tuanya langsung memberikan gadget, sehingga itu mungkin menjadi kecanduan bagi sang anak. Kira-kira nih dokter, bagaimana sih untuk bisa melepaskan anak dari gadget? Ya, sekali lagi lebih bagus kalau pencegahan. Karena kalau sudah terjadi itu lebih sulit. Upayanya bisa 200-300% lebih berat daripada kalau kita mencegah. Dan bagaimana mencegah dari awal, begitu ya sejak dalam kandungan anak itu diajak bicara ya, diputarkan musik, kemudian sering dibelai. Kemudian begitu lahir lanjutkanlah interaksi itu. Ya. Meskipun anak mungkin tampak tidak mengerti apa-apa, tetapi kita bisa pelajari perilaku bayi baru lahir ya. Misalkan mimik wajahnya yang berubah, nah kita bisa menduga apakah dia kurang nyaman karena basah misalkan gitu, atau perlu ditimang, atau perlu diganggu di apa, kalau bahasa Jawanya dikudang, nggak tahu kalau di sini apa ya bahasa daerahnya. Dipanggil namanya, diajak tersenyum, diajak bicara, ya, dan itu diteruskan. Kemudian juga dilanjutkan dengan permainan-permainan, di mana itu juga sebetulnya merupakan ya stimulasi yang sangat berguna ya, dengan bermain itu tidak perlu mencari permainan yang mahal-mahal. Tetapi untuk anak sampai 2 tahun itu permainan itu adalah alat permainan itu adalah tubuhnya sendiri, tubuhnya dan tubuh orang tuanya. Ya, dengan memainkan mimik, dengan mengubah suara kita, dengan menggelitik, dengan memeluk, ya, kemudian dengan mungkin mengayun, ya, itu juga suatu permainan sebenarnya. Ya, jadi lalu hindarilah memberikan gadget. Jadi menenangkan anak itu bukan dengan memberikan gadget, tetapi mengajaknya bermain, ya, mengajaknya berinteraksi. Sesungguhnya jika kita pola interaksinya cukup baik, pola komunikasi baik, anak itu nggak akan nakal. Ya. Anak yang nakal dalam tanda petik itu kan karena dia tidak bisa mengemukakan kebutuhannya, tidak bisa mengemukakan keinginannya, tidak paham juga tentang dirinya, aku ini sebetulnya ngapain gitu. Maka kelihatannya dia jadi hiperaktif, ya, naik ke sana kemari, kemudian memainkan hal-hal yang mungkin bukan mainan gitu. Oke, nah dok, menarik dari yang dokter katakan dok tentang gadget yang diberikan kepada anak. Apakah itu juga seperti YouTube ataupun mungkin internet saat ini kan banyak konten-konten yang bisa memberikan edukasi juga kepada sang anak, dok. Nah, menurut dokter nih bagaimana? Apakah itu termasuk dalam pola asuh efektif bagi anak di era digital ini, dok? Begini, ya, sampai usia 2 tahun WHO pun juga melarang ya anak-anak untuk terpapar dari media layar atau yang kita kenal sebagai screen time ya, supaya itu tadi anak tuh cukup belajar dari orang tuanya, belajar bicara, belajar memahami, ya bukan hanya mengulang kata, tapi dia harus paham kata atau kalimat yang diucapkan. Dia harus paham suatu benda itu
namanya apa, warnanya bagaimana, gunanya apa, ya. Paham juga tentang jumlah, bukan sekedar menyebut 1 sampai 100 karena hafal, tetapi dia paham 2 itu seperti apa sih, 3 itu seperti apa. Kemudian dia juga harus paham dulu tentang tempat di sana, di sini, di belakang, di depan, di atas, di bawah. Kemudian paham juga tentang kegiatan. Paham itu artinya dia tahu mamanya sedang apa, dan mungkin kalau sedang tidur tidak bisa diganggu, gitu ya. Paham pengertian-pengertian itu. Kalau semua sudah bisa dipahami, dipaparkan dengan YouTube atau media-media edukasi, itu akan sangat memperkaya anak ini, akan membuat anak lebih pintar. Tapi kalau tahapan itu belum dicapai, misalkan usia 6 bulan, 8 bulan, kita kenalkan dengan gadget, perkembangan akan menyimpang. Itu mungkin yang perlu diketahui. Oke, baik. Nah, dok, tadi kita sudah berbicara tentang digital parenting, dok. Kemudian ada istilah tuh, dok, tiger parenting atau orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada sang anak, karena orang tua ini ya seperti kita tahu ya, dokter, orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya, dokter. Apakah ini berpengaruh pada perkembangan sang anak, dok? Silakan. Ya, gini. Pola asuh itu kita kenal paling tidak ada empat macam pola asuh ya. Pola asuh yang otoriter, pola asuh yang authoritarian, ya, pola asuh yang permisif, dan pola asuh yang neglecting, ya. Mungkin kita bahas satu persatu. Yang otoriter mungkin seperti yang dikatakan Kak Poni tadi, jadi orang tua memaksakan kehendaknya, ya, disiplin diterapkan secara ketat, secara otoriter, tetapi kurang diberikan reward dan juga tidak diberikan penjelasan cukup, tidak diberikan pendampingan cukup pada anaknya. Ya. Kemudian pola asuh yang permisif. Pola asuh yang permisif adalah orang tua yang begitu memberi kebebasan kepada anaknya, tetapi juga kurang pendampingan, kurang diajarkan bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang ketiga, pola asuh yang neglecting. Di sini betul-betul orang tua yang tidak peduli pada anaknya. Ya. Tidak dibebaskan juga enggak, karena orang tuanya tidak pernah memberikan sama sekali batasan, tetapi juga sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap anak ini. Nah, pola asuh yang paling baik adalah yang otoritarian tadi, ya. Diberikan dukungan yang cukup, tapi juga diberikan batasan yang cukup, gitu, ya. Jadi sebaiknya orang tua memilih pola asuh yang otoritarian tadi, bukan otoriter tetapi otoritarian. Oke, menarik nih, dok. Kita sudah berbincang tentang pola asuh orang tua terhadap anak nih, dok. Nah, bagaimana dengan masalah atau gangguan tumbuh kembang yang terjadi atau kita temui di masyarakat sekarang ini, dok? Dan bagaimana dampaknya bagi anak, keluarga, dan juga masyarakat? Silakan. Ya, gangguan tumbuh kembang yang banyak kita dapati ya, yang sekarang ini memang gangguan dalam perkembangan bicara bahasa, karena tadi itu, karena memberikan stimulus yang keliru, lebih banyak memberikan media layar kepada anak-anak. Itu yang paling sering didapati. Jika pertumbuhan ya masih banyak didapatin yang berat badan kurang ya, sehingga kalau dibandingkan dengan tinggi badannya, dibandingkan dengan anak-anak seusianya, termasuk ke gizi kurang. Ya. Kemudian apalagi ya, yang sindromik itu beberapa dengan sindrom Down ya. Kemudian beberapa juga ada yang autism ya. Nah, seringkali anak yang gangguan dalam perkembangan bicara bahasa itu memiliki gejala-gejala seperti autis. Ya. Tapi kita harus bisa membedakannya ya. Jadi tidak serta-merta anak yang gangguan bicara bahasa, yang tidak bisa berkomunikasi, berinteraksi, itu adalah autis. Oke, baik, dok. Dokter sempat menyinggung tentang autis, dok. Ini menjadi menarik karena mungkin anak dengan gangguan, mungkin kelainan seperti autis itu sudah banyak kita jumpai di lingkungan masyarakat, dok. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, dok, apakah autisme dan juga Down syndrome itu sama, dok? Ya, beda. Sangat beda ya. Autis, kalau Down syndrome itu karena kelainan kromosom sehingga memberikan gangguan ke seluruh sel-sel di tubuhnya, dari keseluruhan fungsi sel tubuhnya. Tetapi anak Down syndrome tidak ada gangguan
komunikasi dan interaksi, ya. Oke. Jika sedangkan anak autis itu terutama adalah gangguan di komunikasi dan interaksi sosialnya, dan ada minat yang sangat terbatas sehingga perilakunya itu repetitif. Nah, kalau pada anak autis ini kelainannya terutama adalah pada pengolahan stimulus oleh otaknya. Jadi memang ada kelainan di otaknya yang tidak bisa mengolah stimulus sesuai dengan anak-anak yang normal begitu, ya. Autis sesungguhnya tidak bisa disembuhkan, tetapi ada derajat-derajat tertentu yang misalkan misalnya ringan sedang mungkin kita masih bisa kembangkan dia, begitu. Oke dok, apakah autis itu bisa disembuhkan dok? Nah, Atau tidak bisa, ya? tetapi masih bisa di gejalanya masih bisa diperingan lah gitu ya. Jika ditemukan lebih awal ya, kemudian ditangani lebih awal. Oke baik dok. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang autisme nih dok. Ada juga Down syndrome nih dok. Nah, apakah Down syndrome ini termasuk di dalam turunan atau genetik atau tidak? Iya, kalau Down syndrome genetik. Ya. Oke ya dok ya. Kalau begitu gejala-gejala dari Down syndrome ini dapat kita lihat sejak bayi atau pada saat dia sudah besar dok? Sejak bayi. Jadi fisik, jadi gejala fisiknya kita bisa lihat ya. Apalagi kalau misalkan yang disebut full blown, artinya gejala-gejalanya semua ada. Tapi ada juga yang gejalanya minim ya. Jadi ada ciri-ciri fisik khusus untuk anak Down syndrome memang. Hanya ada juga yang semua tampak dan ada yang minimal. Nah, kalau yang minimal ini biasanya nanti kita pastikan ya, kalau orang tuanya ingin memastikan betul Down syndrome atau tidak dengan pemeriksaan kromosom. Ya. Oke, nah apakah nih dok, Down syndrome ini ada juga pengobatannya atau tidak? Untuk pengobatan hingga saat ini paling tidak di NTT tidak ada pengobatan untuk menghilangkan kelainan kromosomnya ya. Nah. Oke baik dok. Kita kembali ke topik kita nih dok. Jenis deteksi tumbuh kembang apa saja yang perlu kita lakukan? Apakah boleh dilakukan oleh semua orang atau hanya orang tua? Atau terbatas hanya pada tenaga kesehatan saja? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi deteksi dini kelainan tumbuh kembang itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi tentunya dengan tingkat atau tingkat yang berjenjang ya. Di tingkat masyarakat sebetulnya bisa dilakukan oleh orang tua atau oleh kader ya, dengan pedoman buku KIA. Ya, di situ ada lengkap juga parameter-parameter pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, sekarang tugas tenaga kesehatan adalah untuk mendampingi para ibu atau para kader untuk bisa memanfaatkan buku KIA itu. Kemudian jika di buku KIA dijumpai gangguan atau kelainan tumbuh kembang, bisa dilanjutkan screening atau pemeriksaan di tingkat puskesmas atau di tingkat FKTP. Ya. Biasanya pedoman yang dipakai adalah buku pedoman SDIDTK. SDIDTK itu kependekan dari stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak. Gitu. Ya. Nah, di situ juga ada pedoman stimulasinya juga. Ya. Kemudian jika di tingkat puskesmas tidak bisa diatasi, bisa dirujuk ke rumah sakit. Jadi kita semua bisa melakukannya sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan tingkatan. Gitu, ya. Oke. Nah dok, berbicara tentang tumbuh kembang anak nih dok, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin masih memegang kepercayaan atau tradisi tertentu nih dok, secara turun-temurun. Dan ada isu-isu tentang ibu dan anak yang mungkin baru dilahirkan, mungkin pembatasan pada makanan sehingga menimbulkan gizi buruk terhadap anak tersebut nih dok. Bagaimana pendapat dokter? Iya benar itu. Ya. Penelitian saya salah satunya adalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bayi berat lahir rendah. Ya. Nah itu ada kaitannya dengan perilaku perawatan kehamilan. Ya. Di mana seperti tadi Koni sempat sebutkan, ya ada pantangan pada saat ibu hamil tidak boleh makan ini itu. Padahal zat-zat yang dipantang itu sebagian besarnya adalah zat yang dibutuhkan ya, yang berupa protein, misalkan nggak boleh makan telur, tidak boleh makan ikan karena nanti amis seperti itu.
Tidak boleh makan gurita karena khawatir nanti tangan anaknya jadi cacat, banyak jarinya seperti gurita. Itu ada itu. Jadi penelitian saya ada jawaban dari beberapa kelompok masyarakat seperti itu. Ya. Kemudian juga dalam hal memeriksakan kehamilan, masih ada yang mengatakan sampai usia 4 bulan ibu hamil nggak boleh keluar, tidak boleh keluar dari rumah karena banyak angin jahat begitu. Ya, nah ini akan memperlambat jika terdapat mungkin gangguan kehamilan begitu. Ya. Kemudian juga dikatakan ibu hamil harus bekerja keras, harus membawa beban berat, harus pikul air, harus pikul kayu, supaya yang pertama lahiran bisa lancar, anak yang dilahirkan tidak malas. Kemudian ya itu tadi, ya itu ya alasan mitosnya. Padahal ibu hamil juga memerlukan istirahat, memerlukan juga aliran darah yang cukup ke janinnya, yaitu yang menghambat. Maka kalau kita lihat bayi berat lahir rendah yang ada di NTT ini 80%-nya adalah yang bukan prematur. Ya. Jadi mungkin perlu kita ketahui bahwa bayi lahir yang berat badannya normal itu adalah di atas 2.500 dan harus usia kehamilannya kalau kasarannya dibilang 9 bulan ya. Ada yang namanya BBLR atau bayi berat lahir rendah, batasannya adalah di bawah 2.500 tanpa memandang usia kehamilan. Jadi BBLR itu bisa prematur tapi juga bisa yang tidak prematur. Nah, lebih banyak yang tidak prematur. Justru inilah calon-calon stunting. Seperti tadi kita kembali ke definisi stunting itu berat badan yang berat badan yang kurang duluan baru ke tinggi badannya. Oke, Ya, baik dok. begitu. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dok. Mungkin bisa dokter berikan tips atau mungkin kesimpulan atau closing statement terkait tema kita hari ini. Silahkan dok. Ya, kesimpulan. Oke, jadi tumbuh kembang anak itu dimulai dari sejak kehamilan ya. Yang diperlukan untuk tumbuh kembang ya kita singkat saja adalah nutrisi dan stimulasi. Ya. Nutrisi sejak dalam kehamilan, stimulasi juga sejak dalam kehamilan. Seperti apa ya nutrisi yang seimbang, kemudian stimulasi tadi diberikan kasih sayang cukup, dan jangan lupa juga kesejahteraan psikoemosional untuk ibunya yang harus didukung oleh seluruh keluarga, terutama orang terdekat ibu yaitu suaminya. Itu mungkin. Oke, baik, terima kasih dokter. Pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus menutup perbincangan kita hari ini, dan Koni ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter Noni yang sudah bersedia untuk sharing ya seputar tumbuh kembang anak hari ini. Dan semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat bagi pemirsa Solusi Sehat yang ada di rumah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Solusi Sehat tentunya hanya di stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur. Akhir kata Koni mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.